Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Sahabat titik Ba, dimanapun saat ini Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dalam kajian Al-Hikam menurut perspektif titik B. Hari ini adalah kajian yang ke-34. Pada kajian ke-34 ini, kita memasuki kalam berikutnya, kalam ke-10 dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi ini kalam ke-10 ini sering disatukan dengan kalam ke-9. Ada yang menganggapnya sebagai satu kesatuan. Kalam yang ke-9 yang kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, mari kita review sebelum kita masuki kalam ke-10, adalah tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Ini yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali. Kita bisa merasakan di sini keindahan puitis dari aforisma Syekh Ibnu Athaillah Qaddasawwahu sirah. Tanawwa'at ajnasul a'mali li. Di sini bunyi akhirnya li. Litanawwu'i. 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 Waridatil ahwali. Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Beragamnya, bervariannya jenis-jenis amal kebaikan adalah disebabkan litanawwu'i waridatil ahwali. Ini kalam yang ke-9. Kita lanjutkan kalam yang ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu suwarun qa'imatun. Yang namanya amal-amal kebaikan adalah bentuk yang kokoh. Bentuk yang kokoh ini seperti tubuh kita. Kalau tidak ada ruhnya, walaupun masih muda, masih cantik, masih ganteng, masih kuat, kalau tidak ada ruhnya, ya tidak berguna, dikebumikan. Supaya manusia wujudnya ini berguna, itu perlu ada ruhnya. Demikian juga amal kebaikan kita. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha. Dan arwahnya, ruhnya, energinya. Wa arwahuha. Dan arwah, ruh dari amal adalah wujudu, keberadaan sirril ikhlasi, rahasia al-ikhlas fiha, rahasia ikhlas di dalam amal-amal kebaikan tadi. Ini selengkapnya seperti ini. Jadi tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali.
keberagaman jenis-jenis amal kebaikan itu disebabkan karena kondisi ahwal setiap orang berbeda-beda. Bahkan kondisi satu orang pada setiap saat itu berbeda-beda. Jadi kita bisa menggambarkannya kemarin kalau sebagai fungsi ya seperti ini ya. Jadi inputnya setiap orang beda-beda. Ada inputnya setiap orang beda-beda, juga fungsinya. Ya, jadi fungsi. Jadi fungsi di sini berarti genetik kita beda-beda, lingkungan kita berbeda-beda. Maka karena input dan fungsi itu berbeda-beda, maka menghasilkan output atau amal yang berbeda-beda. Kita sebut di sini input dan fungsinya kita di sini kita sebut sebagai ahwalnya. Jadi perbedaan ahwal menyebabkan perbedaan amal. Kita di sini. Nah, tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwal. Sahabat Itikba, dimanapun Anda berada, ini sebagai contoh pribadi. Jadi sebelum ke sini, kami diberi kesempatan mengantar anak sekaligus bertemu dengan bapak yang sendirian. Jadi kita mungkin bisa menganggap ini sebagai tindakan kebaikannya menjenguk bapak. Tapi mengapa saya bisa menjenguk bapak? Ya tentu ini karena dimudahkan kebetulan dari 5 bersaudara saya yang berada di Tegal. Kemudian dimudahkan saya pensiunan PNS, jadi ada waktu kosong bisa menjenguk bapak. Di sini akan sangat jelas tidak ada yang patut dibangga-banggakan ataupun dibanding-bandingkan karena situasi yang lain berbeda. Kakak saya, adik saya tidak di Tegal. Dan kalau pagi kayak seperti ini berada dalam kesibukan. Jadi ini termasuk kebodohan dan juga kebohongan orang yang mengaku dapat melakukan tindakan tertentu. Jadi setiap orang itu memiliki kondisi ahwal yang berbeda-beda. Termasuk kegiatan kajian kuliah duha ini, kuliah duha Al-Hikam ini kuliah duha ini kalau umumnya kebanyakan orang bekerja di kantor. Nah, kami dimudahkan waktu kosong kondisi sehat, punya jaringan wifi dan punya juga wifi istri yang menyemangati kajian seperti ini. Ini kalau yang lain marah-marah kalau suami siang-siang seperti ini nggak dapat duit. Nah, ini situasi seperti ini, kondisi ahwal seperti ini adalah karunia yang unik. Yang unik pada diri saya dan pada setiap orang pun pasti memiliki karunia, kesempatan, getaran batin yang berbeda-beda. Yang penting kita jangan mengingkari bisikan kebaikan. Kalau ada kebisikan kebaikan di dalam diri kita dan kita memang memiliki kemampuan, kemudian kita tidak beramal berdasarkan bisikan hati kebaikan itu, berdasarkan fasilitas yang ada, waktu yang ada, energi yang ada, kesehatan yang ada, itu namanya orang terkutuk.
Tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwu'i waridatil ahwali. Ini prinsip yang sangat dasar berkaitan bagaimana kita membuat kebaikan, kita berbuat kebaikan, baik kebaikan ke orang lain maupun kebaikan, ini mungkin kebaikan nggak pas ya, berkaitan dengan ibadah ritual. Jadi kita bisa melakukan ibadah ritual. Ini apakah kita sholat itu suatu kebaikan? Ya, sholat itu suatu kebaikan, kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan kita, nah kebaikan kita itu apa? Ya setelah sholat itu kita bagaimana sikap kita kepada sesama, paling dekat kepada keluarga, pada orang tua, pada lingkungan sekitar. Jadi kebaikan Allah itu kita teruskan dengan tindakan. Kebaikan Allah itu berupa ahwal, berupa kondisi yang mungkin kita berbuat baik. Sedangkan kebaikan kita itu apa? Sebenarnya kebaikan kita tuh ya hanya ashkuru am akfur, mau bersyukur atau mau kufur nikmat. Ini berkaitan dengan suwarun qaimatun. Setelah kita membentuk suatu tindakan, setelah tindakan ini terjadi, nah ini tindakan kita sudah terjadi, kita bayangin ini sudah terbentuk ya, terbentuk, perbuatan kita sudah mewujud berupa bisa menjenguk orang tua, bisa Zoom, bisa masak, ya masak. Nah, itu baru berupa wujudnya, suwarun qaimatun, itu wujud yang kokoh. Wujud yang kokoh seperti misalkan HP, sudah berwujud kokoh HP. Bisa berwujud kokoh kulkas. Ini tetap akan sia-sia kalau tidak ada energinya. Kita punya HP tapi kemudian nggak ada pulsanya, nggak ada setrumnya, yaitu akan sia-sia, dibuang. Jadi kalau nggak bisa disetrum lagi ya nggak ada gunanya, ya itu hanya untuk mainan atau jadi sampah. Sama amal perbuatan kita yang kita capek kita buat, kita susah-susah masak, kemudian kita tidak ikhlas, pamrih, ya itu akan sia-sia. Kita hanya menciptakan sampah saja. Supaya tidak menjadi sampah, caranya bagaimana? Caranya adalah dengan ikhlas. Al-a'malu suwarun qaimatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Jadi supaya amal perbuatan kita yang sudah kokoh itu berguna, kita misalkan ini amal perbuatan kita bayangkan sebagai HP. Ini amal perbuatan ini sebagai HP. Ya, ini sebagai akmal. Al-a'malu suwarun qaimatun. Nah, kita di sini ini amal itu sebagai HP-nya, ini HP. Supaya ini HP-nya ini berfungsi, tidak sia-sia, ini perlu ikhlas. Ikhlas ini adalah ibaratnya adalah setrum dan pulsanya. Pernah lihat setrum? Ada nggak yang bisa melihat setrum? Listrik ya, kita nggak bisa lihat listrik, kita hanya tahu dampaknya. Ada yang pernah lihat pulsa? Kita nggak bisa lihat pulsa, tapi kita bisa lihat dampaknya. Ya kurang lebih ini bisa dianalogikan serupa dengan ikhlas. Jadi supaya amal perbuatan kita itu tidak menjadi sampah, kita perlu melanjutkannya, menyempurnakannya dengan ikhlas.
Apa itu ikhlas? Nah, ini sekarang berkaitan dengan ikhlas. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, jadi kalau kita melakukan perbuatan baik, ini menjadi masalah ketika kemudian kita menganggap kita melakukan perbuatan baik itu. Ini perbuatan baik saya. Ini amal saya. Nah, kata saya itu, ego itu yang menyebabkan sumbatan. Ini amal saya, ini kebaikan saya. Kebaikan saya. Adanya saya ini mengakui diri saya bisa melakukan kebaikan, itu yang namanya tidak ikhlas. Tidak kosong, tidak plong. Ya. Jadi kita bayangkan yang namanya ego, rasa aku itu adalah seperti hambatan listrik. Seperti hambatan, semakin kita mengakui amal kebaikan, kita merasa berbuat baik, ini kebaikan saya, lah itu berarti kita membuat hambatan semakin besar. Maka wujudus siril ikhlasi fiha, supaya kita mendatangkan ikhlas, ini kata saya ini dibuang. Jangan sekali-kali kita mengklaim ini perbuatan saya. Saya berbuat baik bisa nengok orang tua, saya berbuat baik bisa masak, saya berbuat baik bisa Zoom, saya bisa berbuat baik bisa memandikan anak, saya bisa berbuat baik ngantar anak, saya bisa berbuat baik. Ya, kata-kata saya itu penyakit. Penyakit yang menyebabkan tindakan kita itu tidak ada gunanya. Jadi ini akan susah kalau kita tidak menyadari tentang sebelumnya bahwa yang namanya amal itu bisa muncul karena ahwal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat titik Ba, dimanapun Anda berada, ini kata al-ikhlas ini menarik sekali di Al-Quran. Ini berarti kalau berkaitan dengan ikhlas ini adalah berkaitan dengan tauhid. Jadi kalau kita tidak ikhlas, ya kita tidak bertauhid. Di Al-Quran surat Al-Ikhlas ini surat yang ke-112. Jadi 3 yang terakhir. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Coba dicek di mushaf. Ini surat Al-Ikhlas ini tidak ada satupun yang membicarakan tentang manusia, tentang aku, tentang pelaku. Semuanya adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul, katakanlah, wallahu ahad, bahwa Allah itu ahad, satu dan satu-satunya, the one and only. Allahus samad, Allah lah as-samad, Allah lah sumber segala-galanya. Allah lah sumber ahwal, Allah lah yang menyebabkan saya, Anda dapat mengatakan saya, dapat mengatakan Anda dapat bernafas. Allah lah yang menyediakan jantung terus berdenyut, paru-paru terus beraktivitas, bahkan tanpa sedikit pun kita sadari. Bahkan berbahaya kalau kita kemudian mengelola itu. Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak beranak, tidak ada yang setara dengannya, tidak beranak dan tidak beribu, tidak berinduk. Jadi semuanya ini adalah tentang Allah. Bersih dari kemanusiaan, dari unsur-unsur kemanusiaan. Kita bisa bandingkan surat yang lain ya, kita bisa setelah surat Al-Ikhlas ini ada misalnya Qul a'udzu birabbil falaq, dan saya berlindung
kepada Allah yang menguasai subuh. Di sini ada kata-kata sayanya. Ya. Surat yang terakhir, Qul nas, Qul a'udzu birabbin nas, dan aku berlindung pada Allah yang mengelola, yang menjadi Rob, menjadi Tuhan, menjadi pendidik seluruh manusia. Semuanya ada ini ya, yang setelah ini tadi Qul falaqun nas, ada kemanusiaannya. Muncul kesadaran tentang aku. Tapi di surat Al-Ikhlas ini tidak ada tentang aku, semuanya adalah tentang Allah Subhanahu wa taala. Menarik sekali, Al-Ikhlas ini satu-satunya surat yang tidak ada huruf B. Jadi di Al-Ikhlas ini tidak ada huruf B. Jadi saya sudah cek seluruh surat di juz amma, juz 30, ini surat yang pendek-pendek, ini semuanya ada huruf ba-nya, dari amma yatasaalun, dari surat An-Naba sampai surat An-Nas, ini semuanya ada huruf ba-nya, kecuali surat Al-Ikhlas. Nah, bagaimana surat yang lain, surat yang di juz 29, di 28 dan seterusnya sampai juz 1, surat yang lebih panjang lagi. Ini belum saya cek sendiri, tapi kita bisa pastikan ya hampir pasti, tapi bisa dicek sendiri. Ini tidak ada semuanya pasti ada huruf ba-nya. Al-Ikhlas tidak ada huruf ba-nya. Sahabat titik ba, dimanapun Anda berada, jadi dalam perspektif titik ba, ini kita hidup ini adalah dalam setiap titik-titik waktu. Titik-titik waktu ini menjadi bermakna atau tidak, itu kalau kita menghubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kullu amrin dzibalin la yubtihi. Kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u. Satu titik. Titik-titik waktu. Jadi kalau kita misalkan saya lahir 1978 atau hari ini sendiri, kita mulai dari titik jam 00. Ini kita membuat titik-titik waktu. Sampai sekarang jam berapa Mas sekarang, Mas? Jam 10.43. Nah, jam 10.43. Ini adalah titik-titik waktu. Dan setiap titik ini unik, tidak akan berulang lagi. Dan setiap titik ini bermakna atau tidak, ini adalah pilihan kita. Ashkuru am akfur, mau bersyukur atau mau kufur. Kalau ini kita pengen titik ini bermakna, ya kita harus bersyukur setiap titik ini. Demikian juga setiap titik ini adalah kesempatan kita berbuat baik, kesempatan kita melakukan amal. Kita misalkan titik ini, saat ini misalnya di titik ini ya. Kesempatan kita titik ini, kesempatan kita berbuat baik. Tapi perbuatan baik ini memang adalah suwarun imatun, suatu wujud yang kokoh. Kalau perbuatan baik kita sempurnakan rukunnya, prosesnya, prosedurnya, semuanya the best, yang terbaik, itu akan menjadi suwarun imatun, wujud yang kokoh. Berikutnya setelah wujud kokoh, kita harus sambungkan dengan nama Allah, Bismillah. Nah ini seperti itu. Jadi kita hilangkan keakuan kita. Bismillah atas nama Allah. Bahkan pengakuan be-nya di sini kita hilangkan. Kita benar-benar semakin kita tidak
mengakui bahwa tindakan ini adalah tindakan saya, tapi tindakan saya berbuat baik ini justru adalah kebaikan, sebenarnya adalah kebaikan Allah, maka itulah yang menyebabkan amal kita itu bermakna. Jadi kita hanya melanjutkan kebaikan Allah. Dalam perspektif titik ba, jadi seperti ini ya. Ini jadi amal perbaikan kita, ini kita anggap ini kebaikan kita. Amal kita. Di sini adalah amal kita, ini diri kita di sini. Diri ini dunia. Jadi amal kebaikan kita kan berarti apa yang kita berikan kepada dunia. Ini adalah amal kita. Kita bisa beramal ini karena ada di sini bisikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada suara Tuhan. Ini adalah ahwal kita. Jadi dari ahwal menghasilkan akmal. Tanawwa'at ajnasul a'mali li tanawwu'i waridatil ahwal. Nah, berikutnya setelah itu adalah kita ikhlaskan. Nah, titik yang kita buat ini, titik kebaikan kita ini, kita ikhlaskan, kita sambungkan dengan nama Allah Ar-Rahmanur Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi yang kita lakukan ini adalah meneruskan kasih sayang Allah. Karena Allah kasih sayang kepada kita, maka memberikan ahwal, memberikan bisikan kebaikan, memberikan sarana, memberikan energi, dan kemudian kita melakukan kebaikan. Ini seperti ini. Jangan sekali-kali kita mengklaim ini perbuatan baik saya. Ini adalah pesan yang disampaikan dalam kalam ke-10. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Yang namanya amal adalah bentuk yang kokoh dan arwahnya, ruhnya, energinya adalah wujudu sirril ikhlasi fiha, keberadaan rahasia ikhlas di dalamnya. Itu pesan yang kalam yang 10. Sebelumnya adalah berkaitan kalau kita berbuat, kita sempurnakan supaya menjadi suwarun qaimatun. Kalau kita memiliki bisikan untuk berbuat baik, lakukanlah dengan totalitas. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.